Assalamualaikum Bapak. Perkenalkan Pak, nama saya Marwan. Saya yang bertugas pada malam hari ini dengan Bapak Emon ya. Bapak Emon umur 24 tahun. Baik Bapak, di sini saya akan membantu Bapak untuk memahami foto ronsen toraks dan abdomen Bapak. Apakah Bapak bersedia? Iya Pak, Bapak bersedia. Baik Bapak, yang pertama yang saya lakukan adalah memasang foto ronsen di lightbox. Silakan Bapak untuk melihatnya. Baik Bapak, di sini saya akan membacakan foto ronsen toraks Bapak. Yang pertama saya mengidentifikasi apakah foto ronsen ini PA atau AP. Bisa dilihat dari klavikulanya. Klavikula pada foto ronsen ini lebih vertikal, berarti menandakan foto ronsen ini adalah foto ronsen PA. Kemudian saya melihat apakah foto ronsen ini memenuhi syarat atau tidak. Bisa dilihat yang pertama adalah identifikasi nama pasien. Di sini terdapat nama pasien dan umur. Kemudian melihat apakah ada marker R atau L. Setelah itu melihat apakah inspirasinya cukup, dan ternyata inspirasi kanan dan kiri cukup. Bisa dilihat dari toraks anterior itu berjumlah 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dimana yang ketujuh itu dia memotong diafragma, sama dengan toraks anterior bagian kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian bisa dilihat juga dari jumlah toraks posterior itu berjumlah 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, bisa dikatakan bahwa foto ronsen ini inspirasinya cukup. Kemudian melihat apakah dia simetris atau tidak. Bisa dilihat jarak antar sendi sternoclavicularis dextra dan sinistra terhadap garis median. Bisa dilihat di sini dia simetris. Kemudian foto toraksnya tidak terpotong. Jadi kesimpulannya foto toraks ini layak baca. Setelah layak baca, saya membaca dari sentral ke perifer, di mana saya melihat yang pertama adalah bagian jantung, di mana ukuran jantung kiri adalah 2/3 dan ukuran jantung kanan 1/3. Kemudian menilai apakah ada pembesaran jantung dengan menghitung sebelah kanan kita nyatakan adalah A, kemudian di sebelah kiri kita nyatakan adalah B, dan sebelah di bagian sinus costophrenikus kita nyatakan C. Menghitungnya A ditambah B per C dikali 100%. Apabila jumlahnya lebih dari 50% maka dikatakan kardiomegali. Jika kurang dari 50% maka dinyatakan normal. Di sini foto toraks ini kita nyatakan normal karena kurang dari 50%. Setelah itu melihat arkus aortanya, di mana arkus aortanya ini tidak ada elongasi karena tidak sampai di klavikula. Kemudian melihat di bagian paru-paru. Di bagian paru-paru terdapat vaskularisasi 1/3 kanan dan 1/3 kiri, dan tidak ada kalsifikasi maupun konsolidasi. Setelah itu di sini terlihat adanya sinus costophrenikus yang lancip, yang menandakan tidak terjadi yang menandakan tidak ada cairan di sinus costophrenikus. Setelah itu di sini terlihat ada sinus cardiophrenikus, terlihat disebabkan karena jantungnya tidak mengalami pembesaran. Kemudian di sini juga terdapat hilus, bisa dilihat di sini terlihat hilus. Setelah itu diafragmanya berbentuk dome shape, yang menandakan bahwa diafragmanya normal-normal saja. Yang selanjutnya adalah pembacaan foto abdomen. Yang pertama, identifikasi apakah foto abdomen ini AP atau PA. Di sini terlihat foto abdomen ini adalah AP. Kemudian melihat apakah foto abdomen ini layak baca atau tidak. Di sini didapatkan identitas pasien dan marker R yang menandakan bahwa ini adalah bagian kanan dari foto abdomen. Setelah itu melihat preperitoneal fat line di bagian sini, bagian kiri dan kanan, tidak didapatkan kelainan. Kemudian menilai di bagian liver. Di livernya kita tidak melihat adanya pembesaran, begitu pula di bagian liennya tidak didapatkan pembesaran. Kemudian melihat muskulus psoasnya.
kanan dan kiri. Di sini dilihat muskulus psoasnya terlihat dan tidak terdapat kelainan apapun. Setelah itu menilai renal. Di sini renalnya agak sulit untuk dilihat, akan tetapi dia berdekatan dengan muskulus psoas di bagian sini. Setelah itu menilai gas yang ada di usus colon descendens, colon ascendens, kemudian transversal dan descendens. Di sini gasnya teratur, agak tidak terlihat. Setelah itu menilai tractus urinarius. Tractus urinarius itu karena di sini adalah ginjal, berarti dia berdekatan dengan muskulus psoas. Kita melihat tidak didapatkan batu maupun opak di sebelah kanan dan kiri. Kemudian di bagian kandung kemihnya hingga bagian kandung kemih. Di bagian kandung kemih kita melihat ada titik opak yang menandakan bahwa terdapat batu di bagian kandung kemih. Setelah itu menilai apakah di bagian tulangnya ini ada fraktur atau tidak. Di sini kita lihat tidak ada fraktur di bagian tulangnya, yang menandakan normal. Kemudian di bagian soft tisunya kita melihat apakah ada massa atau tidak. Di sini kita lihat tidak didapatkan massa pada soft tisunya. Jadi kesimpulannya di foto toraks paru, di foto ronsen toraks dan foto ronsen abdomen ini punya Bapak Emon itu normal-normal saja. Baik, terima kasih.